Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, ketemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas soal SPDPK yang terakhir ya, yang triot kemarin. Harapannya ini bisa menjadi salah satu bahan belajar anak-anak di rumah, sehingga nanti tanggal 22 Mei kita diberi kemudahan, kelancaran serta hasil maksimal, khususnya dalam pelajaran literasi numerasi matematika. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus belajar. Kita akan bahas dari nomor 13 ya. Hasil pengocoran hari ketiga dan keempat sama panjang. Jadi yang ini itu dan ini sama ya. Hasil pengocoran hari ketiga berapa kilometer? Jadi anak-anak hari pertama itu 500 meter ya. Kalau dijadikan kilometer dia setengahnya ya. Kemudian ini itu setengah kilo ya. Kalau yang ini 0,6 kilo. Nah caranya adalah 2 km itu berapa meter? Jadi 2000 meter ya kan. Ini kalau dijumlah berapa ini? 1100 meter. Maka kan hari keempat dan ketiga ini harus 900 bisa jadi 2000 ya kan. Caranya gimana? Berarti kan 2000 dikurangi 1100 ya kan. Maka 900 meter ya kan. Nah ini itu ya, ini itu adalah hari ketiga dan keempat. Maka kan ini dibagi menjadi 450 dibagi 2 ya, menjadi 450 meter. Itu adalah hari ketiga dan keempat. Nah ini kalau dijadikan kilometer maka dibagi 1000, maka 0,45 kilometer. Seperti itu. Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada satu kentalnya 4 karung ya, berarti kan semuanya 4 kental ya. Pak Ahmad mempunyai persediaan beras seperti gambar. Ia membungkus seluruh beras tersebut dalam 2 kemasan plastik, yaitu yang 2,5 kilo dan 5 kilo. Kemasan 2,5 kilo itu ada 90 plastik. Nah maka yang 5 kilo berapa? Nah caranya gimana? Kita tahu bahwa satu kental itu kan sama dengan 1000 ya kan, 100 ya kan. Berarti kan kalau kalau di gabungkan menjadi 400 kilo ya kan, 400 kilo. Nah ini tuh dipisah menjadi 2 jenis kemasan ya, yang 2,5 kilo sama yang 5 kilo. Nah yang 2,5 kilo itu ada 90 anak-anak, ada 90 plastik ya kan. Maka totalnya berapa ini? Berarti kan 25 kali 9 ya kan, berarti 225 kilo ya kan. Nah yang 5 kilo itu berapa? Kalau dicari ya caranya 400 kurangin 225 berarti 175 ya kan kilo. Nah plastiknya berapa ya, tinggal dibagi 175 bagi 5 itu berapa? Berarti 17 bagi 5 itu 3 ya kan. 25 bagi 5 5 ya, berarti 35 plastik itu yang 5 kilo ya. Sehingga pernyataan yang benar mana? Coba yang ini. Banyak kemasan 5 kilo itu ada 35 plastik ya. Bener nih nomor 1. Maka karena nomor 1 benar, cari yang ABCD-nya ada satunya. Oh berarti A dan B ya kan. Yang ini salah ini. Kemudian A dan B ini bedanya apa anak? Oh semuanya bedanya 2, 3, 5, 4. Maka kita cari yang nomor 2. Jumlah seluruh kemasan ada 135 plastik. Berarti kan 90 tambah 90 plastik tambahkan 35 plastik, 125 plastik. Maka kok ini 135, maka keliru ya. Yang salah ini nomor 2. Maka cari yang tidak ada duanya, otomatis yang ini salah nih. Maka jawabannya yang B 1, 3, 4. Nanti kalau anak-anak nggak percaya silakan dibuktikan, maka jawabannya pasti yang 1, 3, 4 seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Rina dan Siti berangkat dan tiba di sekolah pada waktu yang sama. Jadi berangkat dan tiba itu sama. Kecepatan rata-rata Siti ke sekolah itu 20 meter per menit. Siti yang mana? Maka Siti yang ini ya, berarti kecepatannya 20 meter per menit ya kan. Nah kemudian mereka berangkat pukul 06.30, berarti semuanya startnya dari jam berapa ini? Jam setengah 7 pagi ya kan. Ini juga jam setengah 7 pagi. Nah jarak Rina ke sekolah itu rumahnya berarti kan 240 meter. Kalau yang si Siti 300 meter jaraknya ya. Kemudian berdasarkan situasi tersebut perhatikan pernyataan berikut. Waktu yang dibutuhkan Rina menuju sekolah adalah 12 menit. Nah mencari waktu itu caranya gimana anak-anak? Kan tiba di tempat yang sama ya mereka berdua. Maka kita pakai Siti dulu ya kan. Sudah diketahui kecepatan dan jarak, maka
mencari waktu untuk sampai ke sini kan bisa. Berarti rumus waktu itu apa, anak? Waktu itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya itu 300 meter, ya kan? Kecepatannya 20, berarti 15 menit. Maka waktu yang dibutuhkan mereka berdua untuk sampai ke sekolah adalah 15 menit, ya kan? Nah, berarti sampai di sini jam berapa dong mereka? Maka setengah 7 tambah 15, 06.45, ya. Nah, coba nomor 1. Waktu yang dibutuhkan Rina menuju sekolah adalah 12 menit. Berarti kalau selisihnya 15 menit, gitu kan? Maka mencari mencari selisih waktu, kan waktu yang dibutuhkan Rina, ya kan? Apakah 12 menit ini? Salah ya. Coba kita cek. Maka caranya adalah mencari kecepatan, ya, kecepatan siapa yang namanya Rina. Rumus kecepatan itu apa, anak? Berarti J bagi W, ya kan? Jaraknya itu 240, maka dibagi waktu. Waktunya sama dengan 15 menit, ya kan? Maka caranya adalah 240 dibagi 15. Semuanya dibagi dengan 3, ya, mungkin 80, ini 5. 8 bagi 5 itu 1, bagi 16 menit, ya. Kok ini malah 12 menit, maka salah ini. Maka maka 16 itu bukan menitnya, tapi 16 sebagai kecepatannya, ya. 16 meter per menit itu adalah kecepatan si Rina. Coba kita cek. Kecepatan Rina berjalan menuju sekolah adalah 16 menit. Maka ini benar. Kalau 20 salah, ya. Ya, maka cari yang ada 4-nya, anak. Antara A, B, dan D. Nah, yang nomor 1 tadi, waktu yang dibutuhkan Rina menuju sekolah adalah 12 menit. Bener ya? Salah ya. Harusnya kan sama dengan si Siti, ya kan? Harusnya 15 menit. Maka yang ada satunya itu salah. Maka ini salah, ini salah. Tapi yang juga ada 3-nya salah. Nah, otomatis yang tidak ada 3 dan tidak ada satunya, maka yang delta, seperti itu. Jadi anak-anak, rumus Jokowi harus diingat ya dengan rumus segitiga seperti ini. Ya, ini adalah J itu selalu di atas, ini K, ini W, seperti itu. Insya Allah anak-anak pasti hafal dan bisa. Lanjut soal berikutnya. Di sini adalah sebuah ruang tamu, ya kan, dipasang keramik 2 warna, ya, coklat tua dan coklat muda. Ukuran keramik dipasang 50 x 50. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka mana yang benar? Nomor 1, ya. Luas lantai ruang tamu adalah 12.000. Caranya gimana? Ini kan ruangnya, maka 400 x 300. Berarti berapa nih? 120.000, ya kan, harusnya kan 400 x 300 berapa? 12 tambah 0-nya 4, ya. 1 2 3 4. Maka kok ini malah 12.000? Salah, ya. Maka yang ada satunya itu salah. Berarti ini salah antara C dan D. Nah, C dan D itu anak-anak bedanya 4 dan 5. Maka kita cek yang 4. Jumlah keramik coklat muda yang dipasang adalah 20. Coklat muda itu yang ini, ya kan? Kalau yang coklat tua itu yang ini. Nah, maka caranya coklat muda itu berapa totalnya? Berarti kan 120.000 kurangi yang tua ini. Yang tua ini berapa sih? Berarti yang tua ini otomatis pakai yang 2 ini, karena dia 2 bener, maka 50.000, ya kan? Nah, berarti 120.000 kurangi 50.000 berapa ini? 70.000, ya kan? Maka yang 3 ini juga bener kan? Nah, 70.000 ini dibagi ukuran lantai, ukuran keramiknya. Berarti 50 berapa? 2.500, ya kan? Maka dibagi, ya, 700 bagi 25 itu ketemunya berapa? 700 bagi 25. Berarti diporogapit, ya, 700 bagi 25. 70 bagi 25 berarti kan 2, ya kan? Ini 50. 200 bagi 25 itu sama dengan 8, ya, 28. Ya kan? Nah, 28 itu adalah yang dipasang coklat muda, ya kan? Tadi kan 50.000 itu adalah yang coklat tua, ya kan? Nah, berarti kan harusnya yang coklat muda itu 70.000. 70.000 bagi berapa tadi? 2,5 kan harusnya 28. Lah, kok ini malah 20, ya kan? Maka yang 4 ini salah.
yang 5 ini salah anak ya. Harusnya yang coklat muda itu kan berarti kan 70.000. Yang coklat tua itu 50.000 kan, dibagi 20, dibagi 2,5 ya. Maka kok malah yang yang 5 ini kan 20, maka harusnya kan 28. Maka yang 05 ini salah ya. Maka jawabannya yang C, yang 4 ini yang benar. Jadi yang coklat tua itu kan luas keramiknya 50.000 dibagi yang coklat tua ya. Harus dibedakan nih biar kita nggak salah. Maka 50.000 dibagi 2,5 harusnya 20. Maka yang coklat tua itu 20. Ini yang benar nih. Ya jangan terkecoh ini. Maka yang 4 dan 5 itu pembedanya anak-anak. Berarti kan yang muda itu kan 70.000. Luas lantainya dibagi dengan 2,5 harusnya 28 ini. Ini kok malah 20. Maka keliru ya, keliru. Maka yang benar itu adalah 2, 3 dan 5 ya, yang ini. Mohon maaf ya. Berarti yang 4-nya keliru ya. Harusnya dia 28 seperti itu. Soal berikutnya. Luas bangun tersebut adalah, nah ini adalah lingkaran yang enggak utuh ya. Besarnya adalah berapa anak? Berapa besarnya ini? 3/4 lingkaran ya, 3/4 lingkaran. Berarti luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat, berarti 22/7. R-nya adalah berapa? Bukan 14 ya, ini adalah diameter, maka setengahnya dari 14 adalah 7. Maka pi r kuadrat ya 7. Kemudian dicoret nih 7. Tinggal 22 dibagi dengan 4 ya kan, berapa ini? Berarti kan 5,5 ya kan. 5,5 dikalikan 21, maka 21 kali 3 kan 21 kali 55. Komanya nanti ya, ini 5, 10 ya kan. Kemudian ini 5, ini 10. Berarti 115,5, maka jawabannya yang B. Insyaallah anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada diagram lingkaran ya. Jadi anak-anak mau nggak mau diagram lingkaran itu pasti keluar ya. Jadi kita harus bisa memahami indikator yang diagram lingkaran ini gitu ya. Siswa yang lahir pada bulan Juni ada 5. Juni kan ini belum diketahui derajatnya. Karena dia itu derajat, maka totalnya adalah 360 derajat. Ini ada berapa nih? 160, 260, 340. Berarti yang Juni adalah 20 derajat. Nah, 20 derajat ini per 360 derajat anak-anak dikalikan totalnya itu berapa, sehingga kalau dicari ini 5 ya, maka mencari T itu sama dengan 5 kalikan 360 dibagi 20 ya, sama saja dengan 5 kali 36 bagi 2, berarti berapa? 1890 ya. Berarti kan 5 kalikan 36 dibagi 2, 5 kali 18 ya kan, maka sama dengan 90, maka totalnya itu adalah 90 siswa ya, 90 siswa. Nah, kita baca pernyataan yang ABCD. Jumlah seluruh siswa adalah 80. Salah ya, harusnya 90. Bulan kelahiran paling banyak adalah Juli. Salah, harusnya kan Agustus, maka salah nih. Setengah dari seluruh siswa lahir di bulan Agustus dan Maret. Berarti Agustus berapa ini? 160. Harusnya kan 180 ya, maka salah juga. Maka otomatis ABC salah, maka jawabannya yang D. Banyak siswa yang lahir di bulan Desember lebih sedikit daripada Juli ya, bener ya, gampang banget nih. Jadi anak-anak diagram lingkaran harus jeli, karena soal yang mudah kalau kita tidak jeli menjadi salah. Soal berikutnya. Di sini ada rata-rata ya, rata-rata. Rata-rata penjualan gula pasir hari Senin sampai Jumat 32, maka Senin sampai Jumat itu adalah 32. Rata-rata ya, berarti kalau ditotalkan 32 kalikan Senin sampai Jumat kan 5. 32 kali 5 berarti 160 ya. 160 anak-anak. Ini adalah totalnya. Kemudian setelah ditambah hari Sabtu dan Minggu menjadi 33, berarti kan 160 tambahkan Sabtu plus Minggu menjadi sama dengan 33 kali 7, berarti 231 ya kan. Nah, Sabtu itu 4 kilo lebih banyak dari Jumat, berarti caranya kan Jumat dikurangi 4 gitu ya. Berarti kan 231 kurangi 160 anak-anak. Berapa ini? 1, 13 kurangi 6 yaitu 7, maka 71. Nah, 71 ini ya kan, 71 ini itu adalah sama dengan Sabtu 4 kilo lebih banyak dari Jumat. Berarti kan 71
Sabtu itu lebih banyak 4 dari Jumat, ya kan? Berarti caranya adalah 71 dikurangi 4 ya. Menjadi berapa ini? 71 kenapa dikurangi 4? Karena dia ini selisih 4 itu sebagai selisihnya, maka 67. Nah, 67 ini ya kan? Karena 4 kilo lebih banyak dari Jumat dibagi 2 ya. 67 bagi 2 sama dengan 33,5. Maka jawabannya yang C. Gimana? Jika nanti ada yang ditanyakan silahkan komen, akan saya jawab sebisa saya. Soal berikutnya, Eka menuangkan seluruh air dari wadah A ke wadah B dan C. Ini kan kubus tapi nggak penuh ya, ini 28, tingginya 22 ya, bukan 28. Sehingga tinggi air kedua wadah ini sama, jadi panjangnya sama, tingginya sama, karena diameter sama maka tingginya sama. Maka tinggi air di wadah B dan C adalah, nah kalau kita logika anak-anak, ini volume yang dalam kubus ini berapa sih? Sama dengan ya 28 dikalikan 28 kalikan 22. Ini sama dengan tabung ini tambahkan ini ya kan. Berarti kalau mencari salah satu tabung caranya gimana? Berarti kan pi kuadratnya ya, rumusnya itu berapa? 22/7 kali R-nya berapa? 14 kali 14 kalikan T ya. Nah, ini tapi ininya dibagi 2 loh. Satu tabung itu setengahnya ini, maka ini dibagi 2 ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari nih 28 bagi 2 itu berapa? 14 ya, maka ini 14 anak-anak. Kemudian 7 bagi 14 itu 2 ya kan, sehingga dua-duanya juga ini dengan habis, tinggal 28 sama dengan 2T ya kan, maka T sama dengan 14 cm, maka coba yang C gitu ya. Jadi kita harus hafal volume kubus sama dengan volume tabung. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, kita diminta mencari jaring-jaring balok yang benar ya. Maka kita cari dulu yang pernyataan pertama. Nah, di sini sekilas kita benar ya. Kita sudah melihat bahwa ini tutupnya juga ada, sisinya juga sama ya. Cuman kita jangan terlalu terkecoh dengan tutup yang ini anak. Kalau ini kecil berarti kan kalau ditutupkan ke sini dia nggak menutup semuanya, ada yang bolong kayak gitu. Maka nomor 1 ini salah. Harusnya tutupnya ini panjang. Kenapa? Karena di sisi ini itu panjang ya. Harusnya seperti inilah kurang lebihnya. Ini juga. Nah, ini jangan terkecoh di sini. Nomor 1 ini salah ya. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini gimana? Nomor 2 ini sekilas kita melihat bahwa sisinya juga sama ya kan. Di sini juga kalau dilipat-lipat akan membentuk balok ini. Maka ini benar ya, karena dia itu tutupnya menutup semua dengan rapat. Ini benar. Kemudian yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini gimana ini? Kalau kita lihat ya kan, ini seperti yang sampingnya adalah yang ini ya, kemudian ini yang alas, ini adalah tutupnya ya. Maka kalau dia ditutup, kalau dirapatkan dengan pas, ini tidak ada yang bolong nih. Maka yang nomor 3 ini benar. Maka cari yang tidak ada satunya. Karena satu ini salah, maka antara C dan D ya, C dan D. AB ini salah karena ada satunya. Nah, C dan D ini anak-anak bedanya adalah 3 dan 4. Maka otomatis 2 benar dong ya kan. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 ini jelas salah ya, dia nggak teratur. Masa dia tutupnya di sini, maka yang 4 ini salah. Otomatis yang tidak ada 4-nya, maka yang C. Nah, kita bisa mengerjakan jaring-jaring balok kalau kita bisa hafal jenis-jenisnya ya. Jadi silakan dipahami, digambar atau dihafalkan biar nanti ketika ada jaring-jaring kubus ataukah jaring-jaring balok, anak-anak bisa mengerjakan. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Pak Ahmad memiliki lahan seperti pada gambar. Ini ya, ini tandanya sama ya kalau seperti ini anak-anak. Berarti ini juga 6 ya. DE kan 6, maka ini juga 6. Nah, panjang BC 12 meter. BC itu yang ini 12. Nah, kemudian sedangkan panjang CD setengahnya AB. Kalau AB 18 maka setengahnya berapa? 9. Nah, itulah panjangnya si CD. Nah, CD ini ternyata sama dengan GF, maka ini 9. Juga sama dengan AH karena ada tanda seperti ini itu artinya sama panjang ya. Maka ini 9. Nah, ia memasang pagar di sepanjang keliling lahan tersebut. Panjang pagar lahan Pak Ahmad adalah, nah ini sama saja dengan
indikator mencari keliling bangun datar anak-anak. Yang namanya keliling itu cukup ditambah ya, ditambah saja. Jadi ditambahkan terus nanti sampai dia itu tidak ada angka yang tersisa, maka itulah jawabannya. Maka 18 tambahkan 12 berapa? 30 ya kan. 30 tambah 9 39. 39 tambah 6 45. 45 tambah 15 yaitu adalah 60. 60 tambah 9 69. 69 tambah 15 maka jawabannya adalah 84 yaitu yang C. Jadi jangan sampai nggak bisa mengerjakan soal yang berkaitan tentang keliling bangun datar ya. Keliling bangun datar itu rumusnya cukup dijumlah. Soal berikutnya. Pak Budi memiliki sebuah taman. Bagian tengah taman tersebut dibuat kolam berbentuk setengah lingkaran. Ini ya. Berarti kalau dilihat ini ada berapa kolam nih? Ada 4 ya. Nah, jari-jari kolam tersebut 1/6 panjang taman. Kalau panjang tamannya 42, maka jari-jarinya adalah 42 bagi 6 yaitu 7. Itu adalah jari-jari. Maka kalau diameternya adalah 14. Ini juga 14 anak-anak. Jangan sampai bingung ya, jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Berarti kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Nah, di sekeliling kolam dipasang tiang lampu hias dengan jarak 2 meter. Berarti kan kalau kolam itu ini apa namanya? Keliling setengah lingkaran tambah diameternya. Nah, kita cari dulu keliling setengah lingkaran. Berarti kan caranya adalah PD, maka 22/7 kali diameternya 14. Jangan sampai lupa karena dia itu lingkarannya tidak utuh, maka tambahkan dengan diameter ya 14 seperti itu. Kemudian 14 bagi 7 yaitu 2 ya kan. Maka 22 kali 2 yaitu 44. Nah, ini adalah keliling lingkaran, belum ditambahkan diameternya, jangan lupa. Maka 44 tambahkan 14 itu sama saja dengan 58. Nah, 58 ini anak-anak dia itu baru 1 kolam. Padahal 1 kolam itu dibikin tiang lampu di pinggir-pinggirnya, jangan jarak 2 meter. Maka 58 bagi 2 berapa? Yaitu 20 berapa? 29 ya kan. Nah, 29. Nah, ini baru 1 kolam, padahal Pak Budi itu memiliki 4 kolam. Maka 29 kali 4 dikalikan 4 ya. Nah, 22/7 ini dikalikan diameter adalah satu lingkaran penuh anak-anak. Padahal dia setengahnya. Maka 44 ini dibagi 2 dulu menjadi 22 ya kan. Nah, sehingga 14 tambah 22 itu berapa? 36. Ini adalah 1 kolam. Nah, 1 kolam itu kelilingnya adalah 36 meter ya. Nah, karena setiap kolam itu akan dipasang lampu dengan jarak 2 meter ya kan, maka 36 dibagi 2 ya. 36 bagi 2 itu berapa? Berarti 18. Nah, ini adalah lampu yang dibutuhkan 1 kolam. Karena Pak Budi memiliki 4 kolam, maka 18 dikalikan 4 anak-anak menjadi berapa nih? 72 buah. Itulah lampu yang dibutuhkan Pak Budi untuk menerangi 4 kolam yang dimilikinya. Seperti itu. Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Nah, nomor 20 ini lagi-lagi diberikan sifat-sifat bangun datar ya. Maka kita harus bisa memahami soal seperti ini anak-anak. Mau nggak mau ini akan dikeluarkan ya. Sifat bangun persegi panjang. Nah, kalau kita bingung kita gambar dulu persegi panjangnya ya kan. Nah, seperti ini. Kemudian kita baca sifat pertama. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar sama panjang. 2 pasang berarti kan yang atas dengan yang bawah, yang kanan dengan yang kiri, maka 2 pasang. Bener nih nomor 1. Caranya ada satunya. Oh, berarti A dan B. A dan B ini bedanya 2 dan 3. Kita baca dulu yang nomor 2. Mempunyai 4 sudut sama besar. Bener ya, sudutnya itu siku-siku semua. Ya, maka otomatis jawabannya yang A. Jadi ini mudah anak-anak. Sifat-sifat bangun datar idealnya kita harus bisa karena dia itu termasuk indikator yang mudah ya. Jangan sampai kita yang mudah itu nggak bisa karena kita nggak teliti. Soal berikutnya. Edo membuat celengan berbentuk balok dengan panjang 15 cm, lebarnya 12 cm dan tingginya 30 cm. Kita gambar dulu baloknya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya anak-anak, balok celengan itu kan ada yang untuk memasukkan koin kan. Maka atasnya ini nggak usah diselimutin ya kan. Sisi bagian luar dilapisi kain flanel, berarti kan yang atas nggak usah.
Maka kain flanel yang paling sedikit dibutuhkan Edo adalah, ini caranya menggunakan luas permukaan balok. Cuman yang atas ini nggak usah, maka tidak 2 tapi 1. Panjang kali lebar tambahkan 2 panjang kali tinggi tambahkan 2 kali lebar kali tinggi. Kita tinggal masukkannya ke dalam rumusnya nih ya. Panjang kali lebar itu berapa? 15 kali 12 berarti 15 kali 12 ditambahkan 2 kali panjangnya berapa anak? 15 ya kan, tingginya 30 ditambah dengan 2 kali lebarnya 12, tingginya adalah 30. Nah gitu ya. 15 kali 12 itu berapa sih? 180 ya kan. Nah kalau ini kan 30 kan 900 ya. Kemudian ini berapa ini? 60 kali 12 berarti 720. Nah ini kalau dijumlah ketemunya adalah 1800. Jawabannya yang B. Insyaallah anakku pasti bisa. Nanti jika ada yang ditanyakan silakan komen ya, akan saya jawab secepat mungkin. Kemudian nomor 22. Nah ini ada apa namanya? RSTU ya kan. Ini RSTU merupakan bangun trapesium siku-siku. Maka titik R itu di mana? Kalau trapesium siku-siku itu berarti ada siku-sikunya ya. Berarti ada 2 siku-siku. Maka dihubungkan dulu anak-anak di sini ya kan. Maka otomatis ini belum ada yang siku-siku nih, maka di sini siku-sikunya. Dia dihubungkan ke atas, ini adalah titik R. Nah, titik R itu di sini. Yang dibaca itu yang mendatar dulu ya, yang horizontal, maka negatif 3 dengan 2, maka jawabannya yang mana? Yang delta. Insyaallah anak-anak bisa ya. Koordinat ini tidak susah anak-anak, jadi dipelajari biar nanti jika ada soal kita benar dalam menjawab. Soal berikutnya. Nah, di sini adalah suatu soal yang berbentuk skala ya. Denah rute jelajah malam. Jelajah alam ya. Siswa kelas 6 SD maju mengikuti kegiatan jelajah alam dengan rute seperti denah tersebut. Ini pos 1, pos 2, pos 3-nya di sini, kemudian pos 4-nya belum diketahui. Ini berapa ya? Doni menggambar ulang. Berarti kalau menggambar ulang itu yang berubah adalah jaraknya pada peta ya kan. Otomatis skalanya berubah dong ya kan. Maka dengan memperbesar 2 kalinya. Nah, berdasarkan ilustrasi ini kita bisa menjawabnya ya. Skala denah menjadi 1/5000. Perhatikan di sini. Karena kalau JP-nya kan diperbesar anak-anak. Berarti kan rumusnya ketika JP besar maka skala menurun dong. Berarti kan bukan 10.000 lagi, tapi setengahnya, berarti 5.000. Maka yang ini benar ya. Maka cari yang ada satunya. Yang ada satunya itu berapa? Berarti A dan B ya kan. Yang 2, 3, 4, 2, 4, 5 ini salah anak-anak. Nah, kemudian kita tengok nih, A dan B ini bedanya apa? Oh, bedanya adalah pernyataan 5 dan 4. Nah, pernyataan 5 dan 4 itu yang benar yang mana? Kemudian kita baca yang 4 dulu. Jarak pos 2 ke pos 3 pada denah yang digambar ulang Doni 4 cm. Pos 2 ke 3, berarti kan sini ke sini. Harusnya kalau dia itu diperbesar 2 kali, maka bukan 4, tapi harusnya 16. Maka yang 4 ini salah anak-anak. Maka jawabannya yang A, 1, 3, dan 5. Soal berikutnya. Riko mempunyai akuarium berbentuk tabung seperti pada gambar. Akuarium diisi menggunakan gayung sampai memenuhi 5/6 bagian. Jadi ini enggak penuh loh ya. Berarti kan volumenya berapa? Volume tabung itu. Maka 5/6 kali pi r kuadrat T. Pi-nya pakai 22/7. R-nya adalah 14. Tingginya berapa? 60 ya kan. Ini berapa anak-anak? Ini 14 bagi 7 2 ya kan. 60 bagi 6 itu 10. Maka tinggal 22 kali 10 220 ya kan. Dikalikan 10 berarti 22.000 kali 14. 22.000 kali 14 berarti 30800 ya, atau 30.800. Ini adalah air yang diperoleh dengan menggunakan gayung ini ya. Gayungnya itu volumenya 1400. Maka berapa kali gayung itu untuk mendapatkan ini? Nah, caranya gimana? Diporogapit ya kan. Berarti volume yang di dalam tabung itu 30.800 dibagi dengan 1.400 anak-anak. Nah, nolnya habis ya kan. 30 bagi 14 berapa? 1 ya kan. 28 maka 12. Maka dia sebanyak 12 kali ya. 12 gayung. Maka kita baca pernyataannya. Nomor 1. Volume akuarium adalah 36.960 cm3. Salah ini ya kan. Tadi kita sudah mencari harusnya 30.800 cm3.
kubik. Maka yang nomor 1 ini salah. Jika ada satunya itu jangan dipilih, berarti AB ini salah anak-anak. Sehingga tinggal C dan D. Nah, C dan D ini bedanya apa? Oh, 3 dan 4. Nah, kita lihat nomor 3. Ketinggian air dalam akuarium adalah 60 cm. Iya dong, ini bener ini ya. Ya kan? Berarti yang nomor 4 bener otomatis ya. Yang nomor apa nanti? Yang ketinggian nomor 3 ini bener ya. Berarti kan karena dia itu 60 cm kan adalah tinggi air dalam tabung, maka ini benar. Maka yang 3 ini otomatis benar, yang nomor 5 ini salah, yang nomor 4 nih. Maka jawabannya 2, 3 dan 5. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Jadi indikator di sini itu berkaitan tentang volume. Nah, volume bangun ruang ya, yaitu yang berkaitan tentang balok, kubus, tabung, dan seterusnya. Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini kita membahas soal berkaitan tentang diagram batang ya, yaitu indikator dari pengolahan data. Diagram tersebut menunjukkan nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa. Pernyataan yang tepat berdasarkan diagram di atas adalah, coba yang A. Banyak siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa ada 25. Nah, caranya gimana anak-anak? Yang 65 itu ada 2, maka 2 ya. Kemudian 70 itu ada 5. 2 tambah 5 7 kan. 85 ada 8, maka 15. 90 ada 4, maka 19 ya kan. 19 tambah 3 22. Salah ini ya, harusnya 22. Ini kan ada 1 nih. Coba kita hitung deh. 2 tambah 5 kan